Hai guys, saya baru dapat telepon dari teman, katanya ada kecoa di salah satu di masjid di komplek perumahan di tempat saya berada. Mereka minta kita akan cek kira-kira hama apa yang ada di sana. Katanya sih kecoa, ya. Tapi ayo kita lihat ya. Ayo guys. Kita akan menuju ke sana. Ya, katanya kemarin sudah disemprot, kemarin, tapi malam tadi itu masih ada 1-2 ekor. Nah, kita akan cek, mungkin pengendaliannya belum tepat karena dihandle secara manual, penyemprotan dilakukan secara biasa. Sebetulnya sih pernah saya kasih tahu cara pengendaliannya dan mungkin itu sudah dilakukan, hanya saja belum sempurna. Nah, kita akan ngecek lagi. Kira-kira apakah kecoanya masih ada atau sisa-sisa yang kemarin, atau mungkin dari kecoa kecoa baru dari telur yang mungkin baru menetas. Karena pengendalian kecoa itu tidak akan habis dalam satu kali penyemprotan. Kenapa? Karena kecoa itu ada telurnya. Telurnya itu tidak akan mati kalau disemprot secara manual. Ya, karena dia berada dalam namanya OOTK itu sangat kuat, dan ketika dilakukan penyemprotan, pestisida tidak akan terserap masuk ke dalam, dan mungkin itu yang menyebabkan kecoa itu masih ada, ya, sehingga perlu dilakukan beberapa kali penyemprotan dengan interval 2 minggu. Saya kira itu bisa habis, dan kita lakukan dalam waktu 3 bulan, ya, setiap 2 minggu 3 bulan, jadi akan tuntas untuk kecoa Amerika. Oke. Kita sudah sampai guys. Oke. Di sekitar sini ada kecoa, ya. Ya, padu ya. Iya, Pak. Iya. Banyak sekali kecoa. Banyak kecoa, ya. Iya. Nah, kalau kita lihat di ambil gambarnya, lihat sejenak ini sebetulnya bersih banget, ya. Bersih. Kita lihat ini bersih banget, ya. Tapi kenapa kira-kira ada kecoa gitu, ya? Itu saya kira pertanyaannya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya, pada saat mendapatkan informasi bahwa di suatu area itu ada kecoa. Yang pertama adalah mungkin kelihatan seperti ini sangat bersih, ya, sangat bersih kita lihat. Tapi bagi hama ini belum tentu bersih. Ya, ini belum tentu bersih. Nah, keberadaan hama di suatu daerah disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama itu adanya sarang. Jadi kita harus curiga kira-kira ada sarang nggak di sekitar sini. Yang kedua, ada sumber makanan. Ya. Kemudian yang ketiga, ada air. Tentu saja di sekitar sini ada air. Nah, kita akan cek kira-kira di sekitar sini ada sarang nggak. Ya. Ayo, rapat ke sini dulu. Ya, kalau kita tolong ambil di sini. Ini, ya, kalau kita dengar ini berarti dalam sini ada rongga. Ya, rongga yang bisa menjadi sarang bagi kecoa. Nah, kira-kira masuknya lewat mana? Ini cukup rapat. Kelihatan sepintas rapat, tapi ternyata ini ada. Coba jadi gambarnya ini. Ini lubang ini. Ya, lubang. Nah, di bawah sini juga ada lubang. Ya, dari sini. Jadi dari sinilah kemudian kecoa biasanya turun. Kemudian ketika ada makanan di sekitar sini, dia akan makan di situ. Nah, setelah makan mereka akan masuk ke sini, dia berkembang di dalam karena tidak ada gangguan di dalam. Dan ini sangat kondusif buat kecoa, ya, untuk membuat sarang dan mencari makan. Nah, ini kalau kita lihat sepintas, ini sebetulnya adalah kotoran-kotoran dari kecoa yang ada di sini, ya. Kecoa di sini kemungkinan besar adalah kecoa Amerika, ya, karena menyukai tempat-tempat yang dingin. Oke, kita coba ambil di atas dulu.
Ya, mungkin di dalam sini kita coba ambil apa namanya, kita kasih efek pressing ya. Kita usir mereka supaya keluar. Ya. Ya. Kalau dia ada di dalam pasti dia keluar. Ya. Kita akan lihat kira-kira dia keluar lewat mana. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, kita juga masukkan ke sini. Ya, kemudian kita juga masukkan ke arah bawah. Ya, jadi jika ada kecoa dia akan keluar. Ya, di sini juga. Ya. Kita tunggu berapa menit. Ya, kemarin katanya sudah dilakukan penyemprotan ya. Kemarin sudah dilakukan dulu sebetulnya ya, tapi mudah-mudahan ini masih ada sisanya. Ya. Kita kasih efek flashing. Flashing itu untuk mengusir ya, supaya dia keluar. Kita cek juga di sini. Kita tunggu berapa saat. Ini cukup. Ini dia. Ya. Tunggu beberapa saat. Coba di Jadi kosak juga apa biasanya? Kosak. Tapi dia ini sudah habis nih. Ya, itu udah. Ya. Ya, ini sudah mulai keluar beberapa ya. Ini adalah nimfa. Nimfa itu kecoa pradewasa. Jadi dia sebelum menjadi dewasa dia akan menjadi nimfa ya. Ya. Jadi ya ini adalah kecoa pradewasa ya, yang akan menjadi dewasa. Kalau kita lihat ini sayapnya belum terbentuk ya, sayapnya belum terbentuk, beda dengan yang dewasa. Kalau dewasa itu sayapnya sudah sempurna dan dia bisa menutupi punggungnya secara keseluruhan. Ini ada calon pradewasa. Jadi sejenak memang sekilas kita tidak tidak melihat adanya aktivitas
Kecoa apalagi ini adalah serangga yang aktif pada malam hari. Jadi dia itu aktifnya pada saat malam atau kondisi gelap. Pada saat kita tertidur biasanya kecoa ini akan keluar dan akan dia akan hinggap berjalan di atas makanan atau peralatan makanan, sehingga memang kalau kita lihat bisa di zoom in struktur kakinya. Struktur kakinya ini kan lihat itu ya. Jadi ini ketika dia mencengkram kemungkinan besar dia membawa mikroorganisme dari toilet ini dan tempat yang kotor ke peralatan-peralatan masak yang Anda miliki. Ya, sehingga kecoa ini benar-benar diusahakan bisa dikendalikan dengan sempurna ya. Ini baru satu yang keluar. Nah, di dalamnya kalau ada pradewasa biasanya itu kemungkinan ada telurnya juga di dalam ya. Ada telurnya yang siap untuk menetas ya. Memang kalau kita menggunakan spraying tadi itu telurnya itu nggak bakalan tidak terkontaminasi dengan pestisida karena dia ada dalam cangkang yang sangat sangat kuat. Jadi kita menunggu dia menetas baru bisa dikendalikan, sehingga perlu pengendalian secara rutin ya. Kecoa seperti ini supaya habis. Kita lihat lagi yang lain, ini belum ada juga yang keluar. Tadi keluar dari sini, dari mana? Iya, situ. Sini. Iya. Dan ini ada nimpa lagi nih. Ya, ini baru keluar dari lubang kamar mandi, ya. Ya, ini juga ninfa ya, calon kecoa dewasa. Jadi ternyata dia ada di dalam lubang pembuangan ya. Kita lagi ya, ini sudah mulai keluar semua, disemprot coba deh. Ini udah sejenak tidak ada tidak kelihatan ya, tapi ini sudah mulai keluar ya. Jadi ini semuanya pradewasa. Aktif ya, efek yang kita berikan, kita semprotkan, ini sudah mulai keluar ya. Jadi kalau di dalam lubang pembuangan ini kan ini ada pipa panjang. Nah, biasanya di permukaan atas pipa itu ada yang tidak terendam air, sehingga kecoa itu ada di atas ya. Ketika kita guyur, karena ada permukaan atas pipa yang bundaran itu, di atas itu nggak kena air, sehingga mereka juga beristirahat ya, atau beristirahat di situ. Sementara untuk tempat meletakkan telur ya sudah bisa dipastikan bahwa dia ada di dalam pipa. Ya, jadi teman-teman sekalian, balik lagi bahwa kelihatan memang tidak ada kecoa, kelihatan karena ini kondisi sangat bersih. Tapi bagi kita mungkin itu bersih, tapi bagi hama itu tidak bersih ya. Nah, adanya hama itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adanya sarang, yang kedua adanya sisa-sisa makanan. Pada saat kita cuci piring, pada saat kita makan misalnya, kita buang di saluran pembuangan, itu akan menjadi faktor penyebab hama ada. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja adalah adanya air. Nah, khusus kecoa Amerika memang dia menyukai tempat-tempat yang lembab, yang dingin ya, sehingga kondisi ini memang sangat ideal buat perkembangan kecoa seperti ini ya.
Ya kemarin sudah dilakukan oleh pengendali, sudah disemprot oleh Mas Dwi, tapi ini masih ada sisanya. Ya, dan di dalam sini kemungkinan mungkin bisa 3 hari, 5 hari lagi, kemungkinan besar akan menetas ya. Dan itu ukurannya akan lebih kecil lagi. Ya, karena ini sudah pradewasa ya, maksudnya sebelum dewasa ini adalah penampakan dari kecoa. Ya, semoga ini membantu buat teman-teman. Jadi pada saat nanti membuat membuat toilet misalnya dekat dapur, pastikan jangan ada yang ada porinya, ada bolong-bolongnya seperti ini, atau gunakan yang kompak ya, maksudnya tidak ada bukan pori ya, tidak ada void di dalamnya ya, sehingga menghindari tempat bersarangnya hama ya, kecoa ya. Jadi hama itu ada 3, ada berkembang karena 3 faktor. Yang pertama tadi ada sarang, yang kedua adanya makanan, yang ketiga adalah sumber air. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Pest Management Indonesia. Terima kasih.